فاتحة القبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة سيد الإمام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة نبي الجنة جميع مشايخ سيدنا جميع إن الله يغفرهم يرحمهم يعلي درجات في الجنة ونعاد علينا من بركات وأسرار ونفعات في الدين والدنيا والآخرة نوينا تعلم التعليم التذكر التذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جلب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون سنه إن الله يشفينا ظاهر باطن ويجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عندة القدس ويشفينا ظاهر من طويل العمل وطاعتك وطاعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا الله يا رباه يا غثاه فعنا البلاء والباء والمقحط والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وفعنا البلاء وكرنا الماكرون جميع الحبيب صلى الله عليه حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wagargala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-bab tsani في الخوف من الله تعالى أيضا. قال أبو الليث رحمه الله تعالى إن الله وملائكة في السماء السابعة سجدا منذ خلقهم الله تعالى إلى يوم القيامة ترتعد فرائصهم من مخافة الله تعالى وإذا كانوا يوم القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وذلك قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يعني لا يعصون الله تعالى طرفة عين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا شعر جسد العبد من خشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات الشجرة ورقها. Bab yang kedua, setelah bab pertama kita selesai pembahasan tentang khauf, takut, dan sekarang masih pula berbicara tentang takut. Di sini dalam kitab Mukashafatul Qulub di halaman 11, Al-Imam Al-Ghazali betapa menekankan tentang perasaan takut dalam berbagai macam tariqah. Kita lihat ada tariqah alawiyah, contohnya al-ilmu wal amal wal ikhlas wal wara' wal khawf. Ilmu, mengamalkan, al-ikhlas, wara' dan khawf. Yang kelimanya itu tidak boleh terpisahkan dalam tariqah al-alawiyah. Khauf dalam syariatul Islam mempunyai rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua bab langsung Al-Imam Al-Ghazali membicarakan tentang takut. Kita sudah tahu tentang definisi takut dan kepada siapa kita takut. Kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Tafsirannya hanya takut kepada adab Allah. Fil khawfi min Allah Ta'ala aydan, takut kepada Allah pula. Qala Abu Layth, Al-Imam Abu Layth beliau berkata,
rahimahullah taala, yang semoga diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatan fis sama'i sabi'ati sujjadan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat yang sujud di langit yang ketujuh. Jadi naatnya itu sujjadan. Sesungguhnya Allah dan malaikat yang sujud di langit yang ketujuh. Ini enggak tanggung-tanggung. Di atas langit yang ketujuh, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ketujuh. Mundu khalaqahumullahu ta'ala ila yaumil qiyamati. Semenjak mereka diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat, tarta'idu fara'isuhum min makhafatillah. Detak-detaknya mereka merasa takut, merasa gemetar lantaran takut kepada Allah. Dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, itu malaikat yang ahli sujud itu berdetak takut kepada Allah. Padahal itu malaikat. Yang malaikat ini dikatakan cuma sujud doang. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah diri. Dari mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat diri aja udah. Ada sebagian malaikat diciptakan oleh Allah rukuk. Dari mulai diciptakannya, yaitu malaikat, sampai hari kiamat rukuk. Ada sebagian i'tidal, ada sebagian sujud, ada sebagian bangun di antara dua sujud, ada sebagian sujud lagi. Ini malaikat yang ahli sujud. Yang padahal tuh malaikat sedikit pun enggak berbuat maksiat. Tapi detak yang mereka miliki itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kalau malaikat yang tidak pernah melakukan dosa, yang kalau selalu diperintahkan oleh Allah selalu mereka turut. Wa idza kanu yaumal qiyamah, namun ketika mereka berada kelak nanti di hari kiamat, rafa'u ru'usahum, mereka mengangkat kepala-kepala mereka baru ngangkat sujud. Ya, ingat, ketika sudah datang hari kiamat, mereka angkat kepala-kepala mereka dari apa? Dari sujud. Allahu Akbar. Faqalu, mereka berkata, siapa? Malaikat. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak beribadah kepada engkau dengan sebenar-benar beribadah kepada engkau ya Allah. Ini pengakuan mereka para malaikat, kami tidak sebenar-benar ibadah kepada engkau ya Allah. Ada dalam tambahan wa ma 'arafnaka haqqa ma'rifatik. Dalam tambahan hadis, dan kami tidak mengenal kepada engkau dengan sebenar-benar pengenalan kepada engkau. Dalam hadis yang lain, bahkan mereka malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala seluruhnya berkata, ketika berada kelak nanti di hari kiamat, mereka mengata, ya subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik wa arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, kami tidak sebenar-benarnya menyembah kepada engkau dan tidak sebenar-benarnya kami kenal kepada engkau ya Allah. Ini adalah malaikatnya Allah. Hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala masih berkata seperti itu. Yang sepantasnya kita lebih dari malaikat. Karena kita adalah sarangnya maksiat, tempatnya maksiat, tempatnya lupa, tempatnya salah, mahallul khata' wan nisyan, yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Makanya di antara untuk melepas dari berbagai macam al-khata' wan nisyan itu puasa. Di antaranya puasa tarwiyah yang sekarang kita berada. Esok puasa Arafah, 2 hari berturut-turut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang akan datang setahun dan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang 1 tahun itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu. Tarwiyah. Ingat tarwiyah bepergian. Ya, tarwiyah itu artinya bepergian. Artinya di pagi hari ini ya, di mana Ka'batullah Musyarrafah mulai dipersiapkan untuk dicuci,
Dan kemudian jamaatul hujjaj, jamaah haji, persiapan dari Makkahul Mukarramah menuju ke Mina. Allahu Akbar. Betapa nikmatnya. Kita rasakan seperti itu jamaah sekalian. Walaupun pada hari ini, pada tahun hari ini Allah belum mengizinkan kita untuk berada di Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umrah, tapi insya Allah tahun-tahun yang akan datang, insya Allah Allah buka dengan sebuka-bukanya. Allah kuatkan lagi syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya kita yang ada di sana insya Allah tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalika qaulu ta'ala, yang demikian firman Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka takut kepada Tuhan mereka, bukan Tuhan maksud saya, salah tadi. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, yaitu Allah. Yakhafuna ini kembali kepada siapa? Kita lihat. Min fawqihim, dari atas mereka takut. Mereka berada di mana saja. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang telah mereka diperintahkan. Nah, berarti ini adalah dhamir kembali kepada malaikat. Malaikat selalu perintah akan titah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun mereka tidak pernah berbuat maksiat. Inilah mereka yang namanya malaikat. Makanya malaikat tercipta dari cahaya, nurun latif, cahaya yang sangat lembut. La dzukuru wala inas, yang tidak laki tidak perempuan. Yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang telah mereka diperintahkan. Wala ya'suna ma, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat. Mereka sedikit pun tidak pernah berbuat maksiat. Itulah yang disebut dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sudah panjang lebar tentang besarnya malaikat, tentang di mana adanya malaikat, kita sudah berbahas itu semuanya. Yani la ya'suna Allah taala tarfata 'ainin. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Sekedip mata mereka tidak pernah takut kepada Allah, walaupun satu kedipan saja. Ya Allah, satu kedipan berapa detik? Satu kedipan, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kalau kita, masya Allah, berapa banyak yang sudah kita lakukan maksiat lagi maksiat. Yang lebih parah di antara maksiat yang ada itu adalah maksiat hati. Maksiat hati lebih besar daripada maksiat anggota tubuh yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sya'ara jasadul 'abdi min khasyatillah," jika berdetak kencang jasad seorang hamba lantaran takut kepada Allah. Ini kita punya jantung misalnya, berdetak kencang lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ya Allah, takut ya Allah. Ada mereka dalam salah satu magamul aulia, kedudukan para wali, ada magamul khauf. Magamul khauf artinya kedudukan rasa takut. Kalau lagi takut tuh mereka para wali takutnya luar biasa, sampai kita kesian banget sama tuh wali. Ibarat dalam bahasa Betawi, ngenes banget sama tuh wali. Kenapa? Kalau lagi datang rasa takutnya luar biasa. Kalau lagi datang magamul mahabbah, kalau lagi datang magam kedudukannya mahabbah, mahabbahnya luar biasa. Jadi mereka para aulia Allah, kalau lagi datang halnya magamul mahabbah ya mahabbah, kalau lagi datang hal khauf ya khauf, takut luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka para aulia Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuh lihat, mereka para wali sudah sampai kepada Allah. Takutnya mereka tidak sebagaimana yang kita pahami. Terkadang kalau kita takut habis berbuat maksiat, kita takut habis menjelekin orang, kita takut kepada Allah kalau kita habis ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya. Tapi mereka para aulia Allah habis bangun malam takut kepada Allah, habis zikiran, habis salawatan, habis istighfar, habis dakwah ke sana dan ke sini, takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar. Ada di antara mereka, bahkan di antara rasa takutnya, kalau melewati satu tempat esek-esek, perempuan-perempuan esek-esek itu jantungnya berdenyut kencang. Ini apa? Ini apa? Kemudian mereka mengatakan ini tempat ini dan itu. Pantesan detak jantungku berdenyut kencang. Padahal sebelumnya mereka para aulia atau mereka para ulama tidak tahu bahwa itu adalah tempat-tempat perbuatan maksiat. Tuh lihat, ada satu kekuatan besar hatinya mereka berpautan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah tahu itu tempat maksiat, enggak ada rasa takutnya. Hendaknya kalau misalnya kita lagi naik mobil, naik motor atau apa, atau jalan kaki, bahwa kita ngelewatin tempat-tempat maksiat, setidak-tidaknya ada perasaan takut. Doanya apa? Moga-moga mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Mekah kan, kalau misalnya di Mekah itu dekat menuju Mina, ada wadi namanya Wadi Muhassar. Di tempat di mana mulai tayuran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Itu lihat dalam sejarah Abraha, dari mulai tempat itulah Abraha dan pasukan-pasukannya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tayuran burung ababil namanya, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mereka lepaskan, mereka lontarkan kepada mereka orang-orang Abraha dan pengikut-pengikutnya, dia tarmihim bihijaratin min sijil, dengan batu-batu kerikil yang tajam. Kena, mereka hangus terbakar sedikit demi sedikit. Ada di antara mereka hancur berantakan, ada di antara mereka baru sampai Ka'bah hancur berantakan, ada kemudian bahkan si Abraha baru sampai Son'a, Yaman, baru hancur. Allahu Akbar. Betapa penderitaan mereka langsung dahsyat. Makanya baginda Rasulullah mengajarkan ketika di Wadi Muhassar, di tempat di mana Allah mengadab Abraha dan pasukannya, berjalan agak kencang. Nabi SAW ketika haji melewati tempat tersebut bergegas cepat dan cepat. Dan saya pun ketika melewati itu merasa tubuh saya panas. Kayak panas gitu, kayak ngelewatin api-api, di sini api, di sana api, di sana api, di sana. Kayak ngerasain. Ketika keluar dari Wadi Muhassar, ya biasa aja lagi. Ya, saya pun merasa seperti itu. Makanya sunnah, kalau kita berada di tempat-tempat maksiat, agak kencengan mobil kita, motor kita agak kenceng, jalan kita agak kenceng. Jangan malah ngelihat kanan dan kiri tempat maksiat. Waduh, ini, waduh, jangan. Astagfirullahaladzim. Yang ada bukan punya perasaan takut, malah pilih-pilih. Masya Allah, subhanallah lagi. Barang yang sudah diharamkan oleh Allah untuk diperlakukan ketika itu tanpa sahnya, kita subhanallah, astagfirullah. Jalan cepat. Di mana di situ ada orang judi, kita nggak mampu untuk merubahnya, jalan cepat. Jangan assalamualaikum, ya Allah, lagi main judi. Jangan. Kalau kita mau dakwah silakan. Kalau kita nggak dakwah, jangan. Jalan cepat. Sambil berdoa, ya Allah, berikan taubat kepada fulan-fulan. Jangan malah berdoa yang lain. Kita udah ngaji ini. Jangan ketika ada orang lagi berbuat maksiat kemudian kita bilang, ya Allah, adab mereka. Jangan. Kan kita udah ngaji. Ada manfaatnya nggak ketika kita doain mereka biar kena adab? Saya mau tanya, ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain harus kita lakukan? Yang ada manfaatnya, kalau ada orang kita lewat lagi pada main dangdut, lagi pada joget-joget, doain, ya Allah, mudah-mudahan mereka gembira di hari akhirat sebagaimana mereka gembira sekarang di dunia. Di dunia lagi gembira, gembira, disco, reggae dan sebagainya. Nanti bahagia mereka. Kalau benar betul-betul Allah terima doa kita, mereka taubat. Dan taubat kan kita kebagian pahala. Mau mereka taubat atau mereka tidak taubat, kita udah kedapatan pahala. Itu tinjauan yang paling indah, jamaah. Gitu. Sama musuh kita aja kita doain. Kita punya musuh, doain. Maksudnya doa yang benar, gitu. Biar mereka taubat, ya Allah. Itu kan indah sekali ajaran Islam. Makanya ajaran Islam indah.
Tahatat anhu dzunub. Tahatat itu berguguran dosa-dosanya. Dosa-dosa yang ada di tubuh orang tersebut tuh, kalau dia mempunyai rasa takut, dosa-dosanya berguguran. Dari mulai rambut atas kepala terus berguguran, runtuh. Bagaimana sih kalau misalnya kita lihat di TV ada WTC runtuh, semuanya hancur berantakan. Nah ini runtuh dosanya runtuh dari awal sampai, dari ujung kaki sampai ujung, dari ujung kepala sampai ujung kaki, runtuh dosa-dosanya. Kama yatahatu syajarata waraguha, sebagaimana dahan-dahan pohon itu runtuh. Dahan-dahan pohon kita lihat satu demi satu akhirnya layu. Ya udah. Nah, itu kita punya dosa kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semakin takut kita kepada Allah, ada perasaan takut kepada Allah, semakin dosa kita hilang, semakin banyak, semakin cepat keluarnya. Ibarat orang kalau udah kemasukan jin, kalau didoain doang sama yang ahlinya, bismillahirrahmanirrahim, langsung cepat keluar. Kalau yang bukan ahlinya lama, bukan ahlinya, bacain doa lama, ya bukan ahlinya. Cuma ketika ada ahlinya, dia ngeluarin jin, plok dengan mudahnya, nggak usah pakai action segala. Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah pakai banyak action, gitu. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Satu waktu ada orang kemasukan jin, beliau cuma bilang doang, Bismillahirrahmanirrahim. Jin lari pontang-panting keluar dari orang tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak lama ada orang kemasukan jin lagi. Nih orang yang nggak tahu menahu langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Diikutin sama jin, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad bin Hanbal bilang Bismillahirrahmanirrahim, tuh jin keluar. Kok saya cuma baca Bismillahirrahmanirrahim malah diikutin gitu. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim wal Qur'anil Karim innaka ala siratal mustaqim. Itu bahkan jin lebih hafal daripada dia. Jin hafal surah Tabarak, dia enggak hafal malah. Jin hafal surah Al-Kahfi, dia enggak hafal. Waduh, tuh lihat, bukan ahlinya. Ya, bukan ahlinya. Sama tuh kita juga. Kalau kita punya dosa banyak, dosa kita udah banyak. Bukan kalau, dosa kita banyak. Ini kalau baru. Kalau misalnya kita rasa takut kita kepada Allah banyak, itu hancur tuh kita punya dosa. Gak usah nunggu lama. Sekarang kita lagi ngaji, kita takut kepada Allah habis-habisan, dosa kita keluar dari masjid ini, Allah ampunin dosa kita. Amin. Di hari Tarwiyah ini, hari yang sangat agung di sisi Allah, apalagi besok adalah hari Arafah. Ayyu ayyamid dunya afdal ayyamid dunya yaum Arafah. Seafdal hari dunia itu adalah hari Arafah. Jangan lupa tahlil. Sekarang, ntar malam, besok malam tahlil perbanyak, zikir, takbir. Ketahuan. Bahkan tuh dalam syariatul Islam, kalau kita belajar fikih, kalau kita sudah melihat dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, ngelihat binatang-binatang yang bakal dipotong tanggal 10 Zulhijjah atau 11 atau 12 atau 13, batasan sampai asar, itu sunnah takbir. Sunnah takbir. Hatta di tempat jualan. Misalnya ada jualan onta. Onta deh ya. Onta atau kambing atau sapi atau kerbau. Tempat tempat jualan kurban. Toko bukan toko, tempat jualan Ustaz Abdul Aziz misalnya. Ustaz Abdul Aziz, sang penjual kurban, Masya Allah. Ini kurban beneran, bukan kurban hati. Kurban beneran. Itu kita ngeliat doang, takbir langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ngeliat doang, sunnah untuk takbir. Ini kita ngeliat, wah udah gede-gede banget ya sapinya. Oh tuh lihat kebaunya gede, mana takbirnya? Benar tuh sapi gede, benar tuh kebo gede. Tapi kan Allah maha gede, Allah maha besar, Allahu Akbar. Makanya diajarkan Allahu Akbar. Kita kemarin ngelihat ada jualan sapi, kerbau, kambing, takbir gak? Takbir gak? Kita kan udah diajar, dan itu adalah kitab fikih. Masya Allah, kita
Sunnah baginda Rasulullah di mana saja kita berada, takbir di masjid, musola, bukan di rumah. Di mana saja agungkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takbiran di rumah, takbiran di mana saja, di mana saja. Enggak di mobil secara besar-besaran, enggak ada masalah. Di dalam mobil takbir, di rumah takbir, sekeras-kerasnya takbir. Bahwa takbir Idul Adha lebih istimewa daripada takbir Idul Fitri. Takbir. Jangan mau dikata cuma takbir di rumah aja. Enggak, kita muslim. Takbir di mana saja kita berada. Ya, di masjid, mushola, majelis taklim, takbir. Takbiran, takbiran. Jangan mau diruntuhkan sama orang yang mau meruntuhkan agama. Sebanyak orang yang membesarkan Allah, maka dunia bakal kecil dalam perasaan kita. Kita nggak tahu falsafah takbir. Falsafah takbir itu semakin kita banyak memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai khutbah Idul Fitri dan Idul Adha saja itu yang pertama, khutbah yang pertama 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali, yang diawali bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, alhamdulillah, bukan, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Falsafahnya apa? Agungkan Allah. Kalau Allah diagungkan, maka semuanya menjadi kecil. Corona bakal menjadi kecil. Kalau kecil, hilang. Wayatalaja dikatakan, dan bakal menjadi hilang. Udah kecil, kecil, mengecil, mengecil, mengecil. Wayatalaja, dan bakal hilang. Jadi itu semuanya tergantung kita. Allah tergantung kepada prasangka hambanya. Mau dibesarkan enggak corona? Kalau corona mau dibesarkan, silakan, bakal menjadi besar. Tapi kalau corona dijadikan kecil, bakal menjadi kecil. Bisa paham jamaah? Kecilkan corona. Kecilkan corona, kecilkan corona. Dengan apa? Dengan takbir, dengan zikir, dengan berkumpul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita kumpul kepada Allah. Hukiyah pernah diceritakan. Anna rajulan ta'allaqa qalbuhu bimra'atin. Ada seseorang yang hatinya itu berkaitan dengan seorang perempuan. Ada rasa cinta. Waduh, suka nih. Boleh, laki dan perempuan cinta, hal yang biasa. Perempuan dan laki cinta, hal yang biasa. Tapi sesuai dengan jalur hukum. Yang tidak boleh adalah laki dengan laki, haram. Perempuan dengan perempuan, haram. Mau sesuai jalur hukum, tidak ada yang sesuai dengan jalur hukum. Kalau laki sama laki, perempuan atau perempuan. Yang diartikan cinta di sini adalah sebagaimana perlakuan suami dan istri. Ini ada seorang laki cinta kepada seorang perempuan. Fakharajatil kalmar'atu ila hajatin laha. Satu waktu perempuan tersebut yang dicintai oleh laki-laki keluar berhajat. Hajat, ada kebutuhan. Laha, baginya, bagi sang perempuan. Fadhahabar rajulu ma'aha. Kemudian satu waktu seorang laki-laki tersebut berlabuh berserta perempuan tersebut, melakukan ekspedisi perjalanan. Jalan, entah zaman dulu dengan maukab onta atau bagaimana ceritanya, dengan kafilah yang banyak. Di satu malam, falamma khala biha, tatkala menyendiri, sang laki dengan seorang perempuan terus menyendiri ini. Artinya menyendiri, tidak ada orang. Tidak ada orang, tengok, tidak ada orang. Itu ketika menyendiri fil badiyati, di satu pedusunan. Makanya setiap pedusunan dalam bahasa Arab namanya badiyah, badui namanya. Badui itu pedusunan. Wana mannasu, ketika itu dilihat orang-orang lagi pada tidur. Afsha sirrahu ilayha, mulai rasa birahinya itu berkembang kepada sang perempuan, mulai tinggi. Waduh, kebetulan nih nggak ada orang pada tidur semuanya. Waduh, lihat nih apa yang dilakukan.
Faqalat lahul mar'atu, perempuan tersebut berkata kepada laki-laki, atandur anaman nasu bi ajma'ihim, atandur anaman nasu bi ajma'ihim, apakah engkau melihat bahwa manusia semuanya udah pada tidur? Ini padahal lagi mau memberikan nasihat. Sang perempuan mau ngasih nasihat kepada laki. Laki udah birahi aja. Kan biasa tuh laki kalau udah nggak ada orang, waduh, kayak kucing depan ikan dan nggak ada orang. Bagaimana ceritanya? Tuh laki-laki tuh. Makanya hati-hati nih laki-laki. Banyak istighfar, banyak doa. Banyak istighfar lagi, banyak doa. Laki-laki dahsyat. Beda dengan perempuan. Perempuan masih punya banyak rasa malu, tapi kalau laki-laki nggak ada orang aja, astagfirullah. Ini hati-hati. Ini kemudian perempuan tersebut berkata, atandur anaman nasu bi ajma'ihim, apakah engkau melihat bahwa manusia semuanya udah pada tidur? Untuk meyakinkan tidur atau belum, laki-laki tersebut keluar. Fakharajar rajulu bigauliha, akhirnya laki-laki yang udah mempunyai birahi kepada perempuan tersebut akhirnya keluar untuk membuktikan ucapan sang perempuan. Apakah orang-orang udah pada tidur atau belum? Wa dhanna annaha qad ajabathu, laki-laki tersebut berpikir bahwa ini perempuan bakal mengiyakan. Nah, saya suka sama dia bakal iya nih kalau begini jadinya. Fagama, kemudian laki-laki tersebut berdiri, watafa, dan mengelilingi orang-orang yang lagi pada tidur di situ. Kan berangkat dengan rombongan, gitu. Tinggal laki dan perempuan. Watafa haula al-ghafilati, dan kemudian dia berkeliling di sekitar kafilah atau kabilah-kabilah yang ada. Faidan nasu niyam, ketika itu orang-orang udah pada tidur. Ini laki-laki kesempatan, orang-orang tidur, kesempatan. Faraja'a ilaiha, kemudian laki-laki tersebut kembali kepada perempuan tersebut. Wa qala laha, na'am hum niyam, ya mereka tidur. Ya mereka tidur, ya mereka tidur, girang laki-laki. Faqalat, kemudian perempuan tersebut berkata, mata qul fillahi ta'ala ana imun fi hadhihi sa'ah. Allahu akbar. Perempuan tersebut akhirnya berkata, mata qul fillah, bagaimana pendapat engkau tentang Allah? Wahai laki-laki, ataqulu fillah, bagaimana pendapat engkau tentang Allah? Ana imun fi hadhihi sa'ah, apakah Allah tidur sekarang? Allahu akbar. Ana imun fi hadhihi sa'ah, apakah Allah tidur sekarang? Allah. Kira-kira Allah tidur gak jamaah? Jamaah, kalau nggak tidur, kenapa kita berbuat maksiat? Karena Allah maha tidak pernah tidur. Kalau berbuat maksiat berarti Allah tahu. Dan kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala tahu. La ta'khudhu sinatu wala naum. Ya Allah. Faqala ar-rajul, laki-laki tersebut menjawab, Inna Allah ta'ala la yanam, sesungguhnya Allah tidak pernah tidur. Wala ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak pernah tersentuh ngantuk maupun tidur. Ngantuknya aja enggak, apalagi tidur. Faqalatil mar'atu, kemudian perempuan tersebut berkata lagi, Innal ladzi lam yanam wa la yanam yarana wa in kana an-nasu la yarawna. Sesungguhnya dialah Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak tidur, maha melihat kita. Jika manusia tidak melihat kita, walaupun wa in kana an-nasu la yarawna, walaupun manusia tidak pernah melihat kita, fadzalika ula an yukhaf, Allah lebih layak untuk ditakuti. Kenapa kita takut sama orang? Untuk berbuat maksiat. Ketika orang udah pada tidur mau berbuat maksiat, kenapa kita nggak pernah takut kepada Allah? Allah yang nggak pernah tidur, Allah yang tidak pernah tidur. Fatarakahu ar-rajulu khaufan minal khaliq,
wa taba. Akhirnya laki-laki tersebut takut kepada Allah, gemetar hatinya kepada Allah, wa taba, taubat ketika itu langsung. Taubat langsung, astagfirullahaladzim. Aku takut kepada manusia tapi aku tidak takut kepada Allah. Di mana manusia tidur, Allah tidak pernah tidur, yang selalu melihat kami. Wa qala laha, kemudian wa raja'a ila watanihi, akhirnya laki-laki tersebut berlayar ke negerinya, sampai ke negerinya, ke kampungnya. Falamma tufiya, tatkala beliau meninggal dunia, ra'auhu fil manam. Mereka para ulama melihat laki-laki tersebut yang lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu mimpi. Ingat ulama mimpinya itu benar. Jangan pernah kita mau minta ditafsirkan ulama mimpi kita. Kita bukan ulama. Kita bukan ulama, kita bukan apalagi wali, meminta ditafsirin. Tafsiran mimpi saya apa ya? Oh, kebanyakan kembang tidur kalau kita. Awan. Itu sebagaimana telah dikatakan oleh mereka para ulama. Tapi kalau ucapan mereka para ulama, mimpinya mereka para ulama, sebagaimana sabda Rasulullah, ru'yatul alim shidiq. Mimpinya ulama benar. Akhirnya mereka para ulama melihat dalam mimpi nih, orang yang mempunyai rasa takut yang udah meninggal dunia, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala lakukan buat engkau? Faqala ghafarali bi khaufi, Allah mengampuni aku lantaran rasa takutku, wa ghafarali bi khaufi wa tarki dzalika dzamb, dan lantaran aku meninggalkan dosa. Gara-gara aku takut, Allah ampuni, dan gara-gara aku meninggalkan dosa, Allah ampuni. Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa, kedudukan yang sangat tinggi kepada laki-laki tersebut. Beruntung dia sebelum meninggal dunia taubat. Dan lantaran taubatnya, lantaran mempunyai rasa takut yang tinggi kepada Allah. Ada cerita lagi di sini. Hikayatun, ada satu cerita. Kalau kemarin cerita dud, cerita apa binatang cacing. Ini cerita beda lagi dari cacing. Ya. Hikayah. Ada satu cerita di sini. Kana fi Bani Israil rajulun 'abidun du'iyalin. Adalah di Bani Israel ada seseorang yang ahli ibadah. Ini di kalangan Bani Israel. Du'iyalin, ahli ibadah, mempunyai keluarga. Wa sabathu al-maja'atu. Satu waktu tertimpa paceklik. Al-maja'ah paceklik. Wa sara mutarran. Akhirnya kedudukannya itu sangat memprihatinkan. Muttaran artinya darurat, memprihatinkan. Karena zaman paceklik, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Allahu Akbar. Ini lihat, paceklik bisa terjadi lantaran banyaknya dosa dan maksiat. Bisa jadi orang udah kebanyakan dosa, datang paceklik. Bisa jadi di zaman paceklik itu adalah zaman-zaman untuk pembunuhan massal, atau bahkan di zaman untuk mengambil barang secara paksa, secara besar-besaran. Kalau ziarah bagus, tapi ini jarah, penjarahan. Makanya orang kalau lagi ziarah jangan bilang ziarah. Jim sama Z beda. Penjarahan, bukan penjarahan, peziarahan. Ayo ke penjarahan wali. Kok penjarahan? Bukan penjarahan, peziarahan. Beda, harus beda, besar. Penjarahan. Kalau orang udah datang paceklik, bakal banyak terjadi penjarahan. Artinya penjarahan, pengambilan habis-habisan tanpa halalnya dari masing-masing masyarakat yang ada. Dan sampai terjadi ini. Tapi lantaran itu semuanya dosa. Kebanyakan dosa, di sini dosa, di situ dosa, di mana-mana banyak dosa. Dosa. Di antara dosa, orang lebih mengagungkan Covid daripada Allah. Lebih banyak membaca Covid daripada membaca Al-Quran. Lebih banyak nonton televisi daripada ngaji seperti sekarang ini. TV, Masya Allah, di seluruh putaran TV dia lihat, tapi ngaji belum tentu dia hadir. Hati-hati, dosa.
Dosa gak? Dosa. Karena dia punya rasa takut bukan kepada Allah. Ini kita lagi diajarin takut kepada Allah, takut kepada adabnya Allah, bukan kepada yang lain. Wasabatul majaa wa sara mutarran fab'atha imra'atahu litatluba syai'an li'iyaliha. Kemudian keluarganya mengutus perempuannya untuk mencari sesuatu untuk menolong keluarganya. Keluarganya lagi paceklik, lagi enggak makan, sakit pada kurus karena enggak makan. Akhirnya tuh perempuannya disuruh, coba dong cari makanan. Faja'at ila baiti rajulin tajirin. Kemudian sang perempuan tersebut ke rumah laki-laki yang tajir, kaya. Tajir di sini bukan diartikan penjual. Ya, banyak orang salah mengartikan tajir penjual. Memang secara lafaz tajir itu penjual. Tajir, penjual. Tapi maksud tajir di sini orang kaya. Makanya kalau kita ucapkan tajir itu dia, berarti kaya itu dia, benar. Secara lafaz benar, tajir itu pedagang. Tapi diartikan di sini bukan seorang pedagang, tapi orang kaya. Fajat ila baiti rajulin tajirin. Kemudian perempuan tersebut datang ke rumah seseorang yang kaya, wa talabat minhuma tagawwata bihi iyaluha. Minta yang sekira-kira untuk bisa dimakan oleh keluarganya. Ibarat kalau kita ini nasi, Pak tolong dong Pak, kasih nasi buat saya dan keluarga. Kalau nggak makan pada mati Pak, tolong Pak, tolong. Pak tolong Pak, tolong. Ini perempuan juga udah lelah, udah capek. Emang belum makan, belum minum, capek, sakit. Tolongin dong Pak. Fanadharat ila iyaliha yasihuna. Ketika itu perempuan tersebut melihat keluarganya lagi dalam keadaan histeris, nangis, aduh bu, aduh sakit perut, sakit, lapar karena kelaparan, sakit, aduh, ngelihat seperti itu. Wayaqulun, ya ummi, nahnu namutu minal ju'. Anak-anaknya berkata, wahai ibuku, kami bakal mati lantaran lapar kalau begini. Jadi anak-anaknya ngikut tuh bererotan, anaknya ikut bererot, di mana tuh ibu minta walaupun cuma sekedar beras, apa namanya, beras yang rendah, apa namanya, beras raskin artinya beras miskin. Nah ini kesian amat. Ya udah, emang namanya itu, saya ngomong raskin. Gak dikasih juga. Anak-anaknya bu, mati dah bu, udah kami mati dah bu, udah gak kuat bu, sakit bu, gitu. Altina ma'nakul, berikan kami bakal kami makan. Fadhahabat ila rajuli. Kemudian perempuan tersebut akhirnya ke rumah orang tersebut, wa kallamathu fi amri iyaliha. Kemudian perempuan tersebut berkata kepada laki-laki tersebut dalam urusan keluarganya, artinya dalam keadaan lapar. Faqalalah. Kemudian sang laki-laki berkata kepada perempuan, atakunu hajati maghlub. Benar ya? Faqala laha atakunu hajati maghdiyah? Faqalat na'am. Ini laki-laki berkata kepada perempuan, apakah hajatku akan tertunaikan? Ini hajatku, kata laki-laki, akan tertunaikan? Perempuan menjawab, ya. Falamma khala biha. Artinya, tahu gak? Hajatku bakal tertunaikan. Aku mau kamu, wahai perempuan. Gitu maksud. Aku mau kamu. Ketika engkau mau aku, akan aku beri apa yang aku kasih kepada engkau. Tuh lihat maksudnya. Emang laki-laki ini benar-benar. Perempuan lagi kesusahan, tetap benar-benar dia laki-laki. Gak ada perasaan jiwa. Perempuan lagi dalam keadaan miskin, anak-anaknya miskin, tetap. Astagfirullahaladzim. Akhirnya tuh perempuan bilang, iya, demi anak-anaknya biar pada makan, jangan pada mati dah. Falamma khala biha, sudah mulai
berduaan antara laki dan perempuan, nggak ada orang. Irta'addat mafasiluha, detaknya langsung merasa takut sang perempuan tersebut. Hatta kadat a'dha'uha, bahkan sampai seluruh anggota tubuhnya berdetak kencang. Tazulu an mawadhiha, yang akan menghilangkan dari tempat-tempatnya yang ada. Seakan-akan tangan bakal hilang, seakan-akan kaki bakal mata bakal copot semuanya, saking rasa takut perempuan tersebut, perempuan salihah. Langsung rasa perasaan takutnya luar biasa. Salihah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memperbanyak perempuan model seperti ini. Faqalalah, kemudian laki-laki tersebut berkata, "Malak, kenapa engkau? Gak ada orang. Gak ada orang nih, ayo kenapa engkau?" Faqalat, perempuan menjawab, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Nangis perempuan tersebut. Nangis, gak mau. Saya takut kepada Allah. Apa yang akan kita lakukan? Aku takut kepada Allah. Faqala rajul, kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Innaki takhafin Allah Ta'ala ma'ama biki minal faqr." Sesungguhnya engkau takut kepada Allah padahal engkau dalam keadaan miskin. Padahal dalam keadaan miskin kayak begini aja engkau masih takut kepada Allah. Faqala, kemudian, "Fa ana ahqqu bil khaufi minki wa amtana'a anha." Aku lebih berhak untuk takut kepada Allah. Akhirnya tertolak dari dia, enggak jadi bersetubuh sama perempuan tersebut. Kalau engkau lagi dalam keadaan miskin aja begini, padahal engkau butuh, anak-anak engkau pada mau mati, tapi masih takut kepada Allah, bagaimana aku yang bergelimpangan dengan harta, bergelimpangan dengan makanan? Aku lebih layak untuk takut kepada Allah. Akhirnya taubat tuh laki-laki. Lihat, gara-gara perempuan yang salihah, laki-laki tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha hajataha, akhirnya laki-laki tersebut memberikan hajat perempuan tersebut, yaitu dikasih makan. Beruntung, takut kepada Allah, tidak berbuat maksiat, akhirnya diberikan. Alhamdulillah. Wan sarafat bi ni'matin katsiratin ila auladiha, akhirnya perempuan tersebut balik bergegas kepada anak-anaknya dengan nikmat yang banyak. Artinya dengan bisa makan, dengan apa, berkumpul lagi dengan keluarganya, tidak berjadi berbuat mesum. Alhamdulillah, karena rasa takut yang benar. Orang nangis, pura-pura nangis sama nangis pura-pura nangis sama nangis beneran beda. Jamaah, pura-pura nangis. Kalau pura-pura nangis kelihatannya juga nggak enak, pura-pura nangis. Tapi kalau nggak nangis beneran, ngelihatnya juga enak. Ini yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang nangis beneran, yang benar-benar ikhlas, dia punya rasa takut kepada Allah. Ini yang Allah terima. Allah gerakan tuh hati laki yang tadinya dia mau berbuat mesum kepada perempuan, Allah gerakan, Allah berikan tobat langsung. Bahkan ini hampir seperti kejadian seperti seorang laki-laki yang tangannya tidak bisa terbakar dengan tabunan yang ada di alam dunia, dengan api, bara api yang ada di alam dunia. Lantaran hampir sama persis seperti ini ceritanya, di mana perempuan datang kepada dia, kemudian dia bilang nggak ada orang yang lihat. Kemudian perempuan tersebut minta lagi sampai tersungkur, sampai hampir mau pingsan, nangis. Akhirnya tidak jadi, Allah berikan taubat, taufik dan hidayah kepada laki-laki tersebut. Akhirnya diberikan segala sesuatu, diantaranya roti yang lagi dibakar dikasih. Perempuan tersebut sebelum meninggal dunia berdoa, di cerita yang lain, bukan yang ini. Perempuan tersebut itu ada apa yang telah dikisahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sebelum meninggal dunia, beliau berkata, "Alhamdulillah, Engkau sudah memberikan hajat kepada aku, ya Allah. Ya Allah, jadikan laki-laki tersebut terselamatkan dari azab api neraka." Terselamatkan dari azab api neraka. Enggak lama tuh laki terus hidup lagi, megang bara, enggak ada masalah, megang bara, terkenal. Orang-orang dikatakan punya wali besar, keramat besar nih. Orang megang barang nggak ngapa-ngapa. Ini lantaran apa? Lantaran doa dari perempuan yang diberi.
Taubatnya dia karena Allah Subhanahu wa taala lantaran perasaan takut, hampir sama ceritanya seperti cerita yang sekarang ada. Fafarihu, akhirnya anak-anaknya bergembira, alhamdulillah ma, alhamdulillah ibu, ada makanan, akhirnya pesta mereka makan. Fa'ahallahu ila Musa alaihi salam, akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Ini kan di Bani Israel, di zamannya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, anqul li fulan ibn fulan, ya Musa katakan kepada fulan bin fulan, laki-laki itu, anni qad ghafartu dzunubahu, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosanya. Allah sendiri yang langsung kepada nabinya, Nabi Allah Musa, aku sudah mengampuni dosanya. Faja Musa alaihissalam, akhirnya Nabi Allah Musa datang ke laki-laki tersebut memberikan kabar bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Lantaran apa? Lantaran taubat. Taubat awalnya takut kepada Allah. Nah, ini masih pembahasan tentang permasalahan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaankah? Dipersilakan. Iya. Istrinya baru meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah gantikan yang istrinya, Allah gantikan keluarganya yang lebih baik, keluarga yang baik di dunia, lebih baik lagi di akhirat, semuanya Allahu akbar, terindah, terbaik untuk Bapak sama hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin. Amin. Ya. Gak kedengeran. Gak kedengeran, Pak. Kedengeran gak? Ya. Man kathura dzikruhu illallah, barang siapa yang banyak zikirnya kepada Allah, kana khaufu aktsar, maka rasa takutnya lebih banyak. Orang yang zikirnya lebih banyak, zikir lebih banyak kepada Allah, maka rasa takutnya lebih banyak. Masa iya? Kita lihat orang yang sebelum waktu subuh dia sudah bangun, dia berzikir. Karena ada 4 waktu yang sangat mustajab di sisi Allah, yang dimana doa pasti diterima. Waktu sebelum subuh, walaupun 1 jam sebelum subuh. Waktu sebelum subuh walaupun 1 jam. Waktu setelah subuh walaupun 1 jam. Ini kita nih ngaji 1 jam setelah subuh, itu waktu-waktu mustajab. Ini sampai waktu isyraq, sunat isyraq dan duha setelahnya. Kemudian waktu sebelum maghrib walaupun 1 jam, dan waktu setelah maghrib walaupun 1 jam. Makanya tuh ulama-ulama waktu-waktu itu enggak mau bicara masalah dunia, enggak mau bicara kalau dunia aja, enggak mau, bagaimana yang lain, enggak mau. Waktu sebelum subuh 1 jam, waktu setelah subuh 1 jam, waktu sebelum maghrib 1 jam, waktu setelah maghrib 1 jam. Makanya tuh di sebelum subuh mereka perbanyak zikir. Di antaranya zikir yang warid dari baginda Rasulullah yang diamalkan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita perbanyak nama, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin pertama ketika kita zikir belum ada perasaan nikmat, nggak apa-apa. Kita makan nasi goreng juga pertama belum tentu nikmat, betul gak? Gitu. Tapi kalau udah 2, 3, apalagi nasi gorengnya enak, merasa nikmat karena sudah terbiasa. Seperti kita makan di negeri luar, di negeri Arab contoh,
Kita belum suka makanan-makanan Arab, tapi ketika pertama mungkin belum suka, 2, 3, semakin banyak baru terasa nikmat. Zikir begitu juga jamaah. Yang penting paksakan diri untuk zikir, paksain aja dulu. Kalau saya zikir kok belum terasa, biarin. Bisa jadi karena kita baru pemula. Ya Allah kok belum terasa nikmat, gak apa-apa. Besok lagi. Makanya ulama-ulama seringkali mengajarkan kepada muridnya zikir engkau 40 hari berturut-turut. Kenapa? Yang bisa jadi di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh dan sebagainya belum merasakan makna zikir, nikmatnya zikir. Tapi kalau udah yang kesekian kali dia baru terasa zikir. Setelah subuh begitu juga zikiran 1 jam sebelum maghrib. Makanya ada di antara kita ada membaca Al-Wirdul Latifnya Imam Al-Haddad. Al-Wirdul Latif Imam Al-Haddad dibaca setelah subuh, ada dibaca sebelum maghrib, kemudian ba'dal maghrib. Kenapa mereka para ulama ada ba'dal maghrib dan isya pengajian seperti sekarang? Ada Hizbul Quran, baca Al-Quran masing-masing secara berkelompok, atau di antara mereka yang paling kecil kalau enggak ngaji seperti sekarang ini membaca Ratibul Attas atau Ratibul Idrus atau Ratibul Haddad atau ratib-ratib yang lain atau zikiran yang lain atau hizib yang lain. Kenapa? Itu adalah waktu yang sangat diagungkan oleh Allah. Barang siapa yang menjaga 4 waktu tersebut, Allah berikan rasa takut yang banyak. Tadi kan dikatakan bagaimana kita mempunyai rasa takut kepada Allah dengan banyaknya. Jaga waktu yang 4. Jaga waktu yang 4. Saya ulang, waktu 4. Yang pertama 1 jam walaupun sebelum subuh. 1 jam walaupun 1 jam sebelum subuh. Walaupun ya udah setengah jam dah. Bisa aja jamaah. 1 jam protes, ya udah setengah jam. Tapi setengah jam rutin. Jangan giliran udah subuh baru bangun. Enggak kedapetan nih waktu. Sebelum subuh setengah jam minimal, kalau enggak 1 jam. Saya sering kalau datang ke tempat ini, guru-guru kita udah ada di tempatnya. Yang terkadang saya juga malu, kenapa saya enggak datang jam 3? Cuma kalau saya datang jam 3, ini masjid udah dibuka belum? Permasalahannya itu, lihat, saya datang ke sini, guru-guru kita udah ada di sisi tembok yang ada. Ya Allah, kadang saya mau nangis. Ya Allah, mereka sudah alhamdulillah udah banyak merasakan nikmat dengan zikir. Ba'da subuh walaupun 1 jam, sebelum maghrib ingat walaupun 1 jam, setelah maghrib walaupun 1 jam, sampai isya. Kalau betul-betul kita menjaga 4 waktu yang ini, walaupun semua waktu belum tentu kita bisa jaga 24 jam, bisa jadi kita nggak bisa menjaganya. Itu aja waktu yang 4. Fa insyaallah Allah bakal memberikan hati kita rasa takut, khauf kepada Allah. Rutin pisau atau golok kalau enggak dirutinitaskan untuk diasah, enggak bakal bisa. Kesian sapi, kesian kerbau, kesian tuh kambing nanti kalau misalnya di korban, kalau goloknya tidak tajam, dosa enggak? Dalam sabda Rasulullah, fa ahsinul qitlah, perbagus untuk menyembelih aja untuk diperbagus. Di antaranya untuk mengasah golok yang ada. Jadi kalau kita mempunyai rasa takut yang banyak kepada Allah, di waktu yang 4 itu gunakan untuk zikir kepada Allah. Gunakan. Waktu tersebut lebih istimewa daripada ada orang berzikir dari jam 12 sampai subuh. Kan 4 jam. Atau dari jam berapa nih? Dari jam 8 malam atau jam 9 malam sampai subuh. Atau sampai enggak sampai subuh. Dari jam 8 malam sampai jam 3. Tetap lebih istimewa tuh 1 jam sebelum subuh. Makanya yang disebut sepertiga akhir malam, jam-jam seperti itu. Seperti akhir malam jam setengah, kalau kita setengah 4-an, jam 3, setengah 4, itu waktu-waktu yang paling istimewa. Masuk dalam kategori 4 waktu yang perlu kita berhajat, berzikir kepada Allah. Allah bakal kasih. Kalau Allah bakal kasih, Allah akan kasih. Akan. Tapi semuanya tergantung kepada kekuatan kita. Istiqomahkah kita dalam menjalin waktu 4 tersebut khusus kepada Allah? Di waktu tersebut jangan ngobrol. Jangan bicara dunia, jangan nonton TV, jangan apa semuanya, khusus kepada Allah. Waktu-waktu 4 tersebut. Fa'atallah subhanahu wa ta'ala sifatal khauf. Maka Allah bakal memberikan
sifat khauf lahu kepada orang tersebut, orang yang menjaga 4 waktu itu. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi jemaah? Tidak? Ya. Wallahu a'lam.